Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Manuel Neuer ingin terus main hingga usia 40 tahun. Pada musim ini, Neuer harus absen hampir setengah musim akibat cedera. Neuer kini bersiap kembali bermain setelah mulai pulih dari cedera. Kiper 37 tahun ini tampaknya belum ada rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Ia bahkan dilaporkan masih ingin bermain hingga usia 40 tahun. Tawaran buat Mason Mount ditolak Chelsea lagi. MU mundur, Manchester United mengirimkan penawaran ketiga buat Mason Mount ke Chelsea, tetapi lagi-lagi ditolak. Apakah ini berarti setan merah mengakhiri pengejaran Mount? Tawaran ketiga dari MU buat Mount itu bernilai 55 juta pound sterling. Chelsea menolaknya dan langsung meminta proposal bernilai 58 juta pound sterling plus tambahan 7 juta pound sterling dalam bentuk bonus-bonus. Mereka juga siap bertemu langsung dengan perwakilan MU untuk bernegosiasi. Tonali bantu Milan dan Brescia dengan transfernya ke Newcastle. Sandro Tonali menuju Newcastle United. Tonali disebut membantu AC Milan dan mantan klubnya Brescia dengan menerima tawaran fantastis dari Newcastle. Agen Tonali BP Rossi menyebut bahwa Brescia memang mendapat komisi dari penjualan Tonali sebagai bagian dari kesepakatan saat melepasnya ke Milan pada 2020. Inter bidik kiper yang pernah ejek Egy Maulana. Inter dikabarkan bersiap untuk kehilangan Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini dikaitkan dengan Manchester United. Untuk mengantisipasi kepergian Onana, Inter awalnya dikabarkan membidik kiper Empoli Guillermo Vicario. Namun Inter harus bersaing dengan Tottenham untuk mendatangkan Vicario. Akibat hal ini, Inter kini mengalihkan buruan ke penjaga gawang FC Copenhagen Kamil Grabara. Grabara memang terbilang kiper potensial. Ia juga telah mencatatkan debut di timnas Polandia. Toni Kroos merasa masih penting buat Real Madrid. Toni Kroos memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Gelandang asal Jerman itu bertahan lebih lama karena merasa masih bisa memberi kontribusi. Saya masih bersemangat, saya senang, kesehatan saya bagus, dan saya punya feeling kalau saya masih bisa membawa sesuatu untuk tim, ujar Kroos seperti dilansir AS. Respon Erick Thohir soal pemain timnas disorot media asing. Erick Thohir menyambut positif sorotan media asing yang membahas pemain-pemain timnas Indonesia usai menghadapi Argentina. Meski kekalahan didapat, Indonesia sejatinya bermain lebih baik di babak kedua. Erick Thohir bersyukur hasil uji coba Indonesia versus Argentina dapat membuat para pemain timnas mendapat sorotan. Ia bahkan berharap hal tersebut dapat berdampak bagi karir para pemain Indonesia. Messi akhirnya buka suara soal fans PSG yang mencemoohnya. Lionel Messi akhirnya membeberkan kelakuan sebagian fans PSG yang mencemoohnya ketika ia masih menetap di Parc des Princes. Messi mengaku awalnya ia diterima dengan hangat oleh para fans tersebut, namun kemudian mereka berbalik menyerangnya. Lionel Messi kemudian menambahkan, ia sama sekali tak punya niat untuk membuat fans PSG terbelah menjadi dua kubu. Namun ia memutuskan untuk tak memperdulikan para ultras tersebut dan lebih memperhatikan mereka yang terus mendukungnya dari awal sampai akhir. Ruben Neves resmi gabung Al Hilal, pecahkan rekor transfer Wolves. Kebersamaan Ruben Neves bersama Wolverhampton Wanderers akhirnya berakhir. Gelandang asal Portugal itu sudah resmi bergabung klub Arab Saudi Al Hilal. Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Neves direkrut secara permanen oleh Al Hilal. Sang pemain ditebus seharga 55 juta euro.
Neves dikontrak selama 3 tahun. Angka tersebut memecahkan rekor penjualan termahal sepanjang sejarah Wolves. Klopp tertarik banget ke Cisa. Sinyal bakal diangkut ke Liverpool. Jurgen Klopp dikabarkan sangat tertarik pada penyerang Juventus Federico Chiesa yang ingin memboyongnya ke Anfield. 2 musim lalu Liverpool pernah coba merekrutnya ke Anfield, namun usaha mereka gagal. Kini ada kabar bahwa Liverpool akan mencoba merekrutnya lagi. Pasalnya menurut laporan Gazzetta dello Sport, Jurgen Klopp diklaim sangat mengidamkan servis pemain berusia 25 tahun tersebut. Arsenal segera ajukan tawaran kedua untuk transfer Jurrien Timber. Arsenal nampaknya belum menyerah untuk mendapatkan jasa Jurrien Timber. The Gunners dilaporkan akan segera mengajukan tawaran kedua untuk merekrut bek Ajax Amsterdam tersebut. Mereka berharap tawaran kedua yang nilainya sudah naik jika dibandingkan tawaran pertama bisa meluluhkan hati Ajax. Nkunku PD bisa langsung klik di Premier League. Nkunku resmi gabung Chelsea pada musim panas ini setelah direkrut dari RB Leipzig. Menata pengalaman pertamanya merumput di Liga Inggris, Nkunku diselimuti kepercayaan diri. Dia yakin tak akan terlalu kesulitan klik dengan kultur Inggris karena punya pengalaman hijrah ke Liga Jerman saat meninggalkan Paris Saint-Germain untuk Leipzig. Ilkay Gundogan akui timnas Jerman tampil buruk lawan Kolombia. Timnas Jerman kembali meraih hasil buruk pada laga internasional. Terakhir mereka kalah 0-2 melawan tim tamu, timnas Kolombia di Veltins Arena pada laga yang dilangsungkan Rabu 21 Juni, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Baru-baru ini, gelandang senior Jerman Ilkay Gundogan mengakui bahwa pada laga itu Der Panzer memang tampil buruk. Kami gagal menunjukkan ritme permainan. Kami hanya melakukan hal-hal sederhana, tetapi kami tidak cukup berani untuk tampil menyerang. Kami hanya menciptakan 1 atau 2 peluang, tetapi kami memberikan terlalu banyak lubang di lini belakang. Ucap Ilkay Gundogan yang baru saja menyelesaikan transfernya dari Manchester City ke Barcelona pada musim panas tahun ini. Juventus percaya diri soal Adrien Rabiot dan Timothy Weah. Kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus semakin percaya diri untuk bisa mempertahankan Adrien Rabiot selagi menggait Timothy Weah pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Sky Sport Italia, I Bianconeri makin percaya diri untuk membujuk Adrien Rabiot bertahan setidaknya selama semusim lagi di Turin. Sementara itu, Sky Sport Italia juga mengatakan bahwa jadwal tes medis Timothy Weah sudah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Kamis 29 Juni pekan depan. Sergio Busquets susul Lionel Messi ke Inter Miami. Kabar dari jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa Sergio Busquets memutuskan untuk gabung ke klub Amerika Serikat Inter Miami untuk bersatu dengan mantan rekan setimnya di Barcelona Lionel Messi. Busquets memutuskan untuk meninggalkan Barcelona di bursa transfer musim panas ini dan dia telah menerangkan untuk tidak melanjutkan karirnya di Eropa. Pilihannya ada 2 semenjak keputusan untuk hengkang, yaitu antara Amerika Serikat atau Arab Saudi, dengan Al Hilal juga dikabarkan tertarik kepadanya. Dimitar Berbatov tanggapi rumor transfer Mason Mount ke Manchester United. Mason Mount sangat dikaitkan dengan kepindahan dari Chelsea ke Manchester United pada bursa transfer musim panas ini, dan hal tersebut menarik perhatian dari Dimitar Berbatov. Berbatov menegaskan bahwa Mason Mount akan menjadi opsi yang bagus untuk mantan klubnya United. Tetapi ia percaya masih ada kemungkinan perubahan dalam perlombaan transfer saat Pochettino secara resmi mengambil alih di Stamford Bridge pada bulan Juli.
Transfer Sandro Tonali buktikan Newcastle United bukan PSG baru. Satu lagi perekrutan yang masuk akal dan cerdas sekaligus membuktikan Newcastle bukanlah PSG baru. Kalau bicara soal klub sultan yang finansialnya dibiayai negara Timur Tengah, strategi The Magpies untuk membangun skuad berada jauh dari Paris Saint-Germain. Bahkan bisa dikatakan mereka justru antitesis dari PSG. Biaya pembelian Tonali memang terbilang besar, tetapi ini adalah pemain internasional Italia berusia 23 tahun yang baru saja melakoni musim terbaik sepanjang karirnya sejauh ini. Gravenberch sudah beri kode, tetapi bukan prioritas Liverpool. Ryan Gravenberch sudah memberikan kode siap meninggalkan Bayern Munich jika situasinya tak membaik. Liverpool kabarnya berminat, tetapi dia bukan prioritas. Gravenberch mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kesempatan bermain yang minim di Bayern Munich. Ya, ini cuma soal ingin bermain sih. Itu yang terpenting di usia saya. Saya harap ini bisa diwujudkan di Bayern Munich. Kalau tidak, kita bakal harus melihat lebih jauh lagi, ungkapnya kepada ESPN. Perkuat lini serang, Lazio dikaitkan transfer striker Santos. Lazio dikaitkan dengan transfer striker Santos Marcos Leonardo. Klub ibu kota Italia tersebut sedang disibukkan untuk mencari tambahan kekuatan di lini serang mereka untuk mendampingi Ciro Immobile. Diminati Napoli, Jonathan David lebih pilih ke Premier League. Pemain incaran Napoli Jonathan David kabarnya ingin meninggalkan Lille pada bursa transfer musim panas ini, namun sang striker ingin melanjutkan karir di Premier League. Kabar itu dirilis oleh Foot Mercato yang mengatakan bahwa pemain timnas Kanada tersebut lebih suka bergabung dengan klub Premier League pada bursa transfer musim panas ini. Jose Lu mengaku memiliki kemampuan yang tak dimiliki pemain lain. Jose Lu menegaskan senang bisa kembali ke Real Madrid. Striker anyar itu mengungkapkan memiliki kemampuan yang jarang dimiliki pemain lainnya. Saya pemain yang berada dari mereka yang sudah dari skuad. Semua yang diajarkan Ancelotti kepada saya dan apa yang akan saya pelajari di bulan-bulan pertama pramusim akan bermanfaat, katanya menurut laporan dari Mundo Deportivo. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!